بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga ibu-ibu yang tadi jawab salamnya kencang, ikhlas, cepat dapat jodoh. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair fa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya 1 jam setengah, lama nggak? Nih, saya disuruh ngisinya 1 jam setengah. Datang, 1 jam setengah jam. Datang jam 8.30. Ya, setengah jam diambil Pak Baktiar 20 menit. Diambil Pak Nasir 19 menit. Berarti saya kurang 1 menit. Setuju nggak? Ustadznya makin ditanya, ini Ustadz yang lama main sebentar. Prinsipnya Ustadz itu makin cepat makin senang. Mau di mana Ustadz? Iya udah mau gimana? Mau disuruh undang tahlilan, mau disuruh undang ceramah, mau disuruh undang khotbah, Ustadz yang cepat aja. Masya Allah, bersyukur itu Ustadz. Masya Allah ya, semoga pertemuan kita menjadi sebab turunnya rahmat, turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada panitia acara santunan yatim PT Abisi, yaitu Bapak Baktiar dan juga Dewan Ketua Masjid At-Taqwa PT ABC serta seluruh jamaah yang mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada tim hadroh yang di sini diimami oleh Najul. Semoga tim hadrohnya bisa lebih semangat lagi untuk mengumandangkan selawat-selawat baginda Muhammad SAW, dan juga kepada para orang tua daripada anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan sesuatu anugerah, itu caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Pernah nggak ibu berpikir, ini suami saya meninggal duluan, pasti yang terpikir adalah beratnya menjalani kehidupan, benar nggak? Yang ngerasain ditinggalin suami pasti yang pertama anak banyak, tanggung jawab dalam pendidikan, nafkah, sandang, pangan dan papan. Tapi pernah nggak berpikir apa hikmah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berikan kepada ibu-ibu sekalian? Tidak ada satupun ketentuan Allah, tidak ada satupun takdir Allah yang inilah pasti di dalamnya ada hikmah, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak yatim ini jangan anggap status yatim ini adalah status yang rendah, jangan. Justru kalian wahai anak-anak yatim, banggalah dengan status kalian yang tidak dipunya oleh anak-anak yang tidak yatim, karena kalian sudah mendapatkan status yang sama dengan statusnya baginda Muhammad SAW. Ibu-ibunya juga begitu, banggalah wahai ibu-ibu, ya, karena kalian sudah mendapatkan status sebagaimana ibunya baginda Muhammad SAW. Sama dengan orang yang hebat, sama dengan orang yang besar, sama dengan orang yang dicintai oleh Allah. Itu adalah anugerah. Banyak orang ingin meniru, ya, kupingnya ditindih, hidungnya ditindih, lidahnya ditindih, supaya apa? Meniru idolanya, meniru
Sedangkan tidak ada yang lebih layak dijadikan panutan, tidak ada yang lebih layak untuk dijadikan daripada idola, tidak ada yang lebih bangga untuk kita ikuti melainkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian ini masya Allah ya bangga, kalian sama dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau ibunya yakin, anaknya yakin, maka masa depan anak yatim itu akan bisa menjadi masa depan yang cerah. Berapa banyak orang anak-anak yatim, orang yang gak punya ayah dari kecil, tetapi mereka jadi orang-orang terkenal di seluruh dunia. Saya pernah baca buku judulnya Orang-orang Sukses Tanpa Ayah. Jadi itu buku tinggal satu, saya gak punya duit. Ada teman saya, lu beli deh tuh buku, gue minjem, gue baca. Jadi saya tuh kalau ke setiap tempat ada toko kitab, toko buku, saya beli. Kebetulan waktu itu bukunya tinggal satu, saya gak bawa duit. Akhirnya teman saya suruh beli, saya yang baca duluan tuh. Buku itu menceritakan siapa saja orang-orang yang sukses tanpa ayah. Orang-orang yang besar menjadi orang terkenal di dunia ini, yang mana mereka yatim dari kecil, yang mereka tidak ada tulang punggung keluarganya, tetapi bisa berhasil di muka dunia ini. Salah satu yang terbesar daripada sejarah anak yatim di muka bumi ini adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tak kenal baginda Muhammad? Gak punya Facebook, gak punya Instagram, tapi pengikutnya 1 miliar lebih. Saking terkenalnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan umatnya yang yatim banyak yang terkenal. Imam Bukhari ilmunya saking manfaatnya di hadapan Allah, dia punya susunan kitab yang dikatakan oleh ulama Abdul Kitab Ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Bagi umat Islam, kitab yang paling bisa dipercaya setelah Al-Quran. Tuh, bandingannya setelah Al-Quran. Al-Quran julukannya kitabullah, nggak ada yang bisa bandingi kitabnya Allah. Tapi dikatakan oleh ulama As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran adalah Sahihul Bukhari. Betapa berharganya ini karangan, betapa berharganya ini buku, betapa berharganya ini susunan yang dikarang oleh penyusunnya. Siapa yang menyusunnya? Sampai karyanya dinilai sebagai karya yang terbaik setelah Al-Quran, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa? Anak ya. Orang di seluruh Indonesia kebanyakan mengikuti daripada madhab Imam Syafi'i. Subuhnya kunut, sholatnya mengikuti Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i yang keilmuannya dipakai? Dia lahir 150 Hijriah, sekarang sudah 1400 Hijriah lebih, kurang lebih 1000 tahun. Ilmunya Imam Syafi'i dipakai oleh orang seluruh dunia. Siapa Imam Syafi'i? Adalah anak ya. Oh itu Ustaz orang Islam semua. Banyak orang yang non-Islam juga. Salah satunya pernah dengar Konghucu. Konghucu pernah dengar? Yang dia menjadi salah satu isme, salah satu keyakinan, salah satu ajaran di muka bumi ini. Konghucu itu orang ahli filsafat yang hidup 200 tahun sebelum Masehi. Jadi Konghucu ini nama orang. Dia punya pemikiran kok kalau dia ngomong adem ya. Kok kalau ngedengerin nasihatnya hidup seseorang tuh jadi benar ya. Kalau ngedengerin dia ngomong kok hati jadi tentrem ya. Artinya apa? Banyak perkataan-perkataan Konghucu yang menjadi fondasi terbentuknya yang namanya kepahaman isme Konghucu. Ada sekarang orang agamanya apa? Konghucu. Itu Konghucu itu yatim itu. Dikenal oleh orang-orang setelahnya. Maka bagaimana nih yatim yang ada di Masjid Al-Taqwa ini, salah satunya, bukan salah satu, mudah-mudahan sebagian besarnya, mudah-mudahan semuanya anak yatim yang hadir di sini menjadi pembesar-pembesar di masa depan kelak. Nih adik-adik, siapa yang mau jadi dokter?
Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi presiden? Siapa yang mau punya rumah kontrakan 1000 pintu? Belum jadi dokter. Ini kadang nih penyakit ya, penyakit kita nih. Kadang suruh bermimpi aja kagak mau. Siapa yang mau jadi dokter? Padahal ngomong ngacung saya aja tuh nggak bayar tuh. Kuliah dokternya bayar. Yang nggak bayar aja nggak mau ngacung, apalagi yang bayar. Siapa yang mau jadi ulama? Kagak ada. Siapa yang mau jadi dokter gigi? Cita-cita tuh kudu tinggi. Cita-cita tuh menunjukkan kemauan. Di depan nih ada nasi kebuli, ya. Dagingnya ada yang daging onta, daging ayam. Wah enak dah itu. Tuh kalau di Arab tuh makanan yang termahal. Tapi kalau kita yang nggak ada kemauan nih karena lidahnya lidah Sunda, makanannya lalap, jengkol, petek. Walaupun kebuli itu makanan enak karena nggak ada kemauan, nggak ada manfaatnya tuh. Karena nggak ada kemauan. Orang hidup ingin menjadi orang yang besar harus ada kemauan. Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi kiai? Masya Allah. Siapa yang mau jadi kiai tadi? Kira-kira mau jadi punyainya juga? Masya Allah. Jadi itu motivasi buat anak-anak kita ya. Kemudian ibu-ibu, apa sih hikmah yang terbesar dalam Al-Quran surat Al-Baqarah? Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Ketika mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang anak yatim, fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, wa yas'alunaka 'anil yatama. Nanti mereka para sahabatmu, wahai Muhammad, mereka akan bertanya tentang anak yatim. Apa jawab kau? Qul, katakanlah, islahul khairul lahum. Islahul lahum khair. Memperbaiki mereka adalah kebaikan. Kemudian yang kedua, wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum. Apabila kalian menyatukan mereka, menjatuhkan mereka sebagai keluarga kalian, maka ini adalah yang lebih baik. Jadi dalam masalah kebaikan kepada anak yatim ada dua nih. Dua perilaku, dua amal, dua fadilah. Kalau kita nyantunin setahun sekali ya. Yang tadi kata Pak Nasib, walaupun isinya kata Pak Bahtiar itu 200.000, kadang kita nyumbangnya 100.000 karena bareng-bareng ya 100.000 minta surganya deketan lagi sama Nabi. 100.000 mintanya Pak deketan surganya. Wah Pak Hatain katanya bagaikan jadi telunjuk sama jari tengah. Lah ibu-ibu yang merawatnya, yang nyantunin 100.000 setahun sekali itu kayak gini, ibu-ibu tempatnya di mana? Jadi yang begini, yang dalam hadis saya, ana wa kafirul yatim kahatain, ini adalah orang yang merawat, orang yang mendidik, orang yang dia bertanggung jawab terhadap kehidupannya anak yatim. Kalau kita yang cuma nyantunin, nggak dapat fadilah ini. Jadi ibu-ibu yang tadi saya katakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sesuatu, ada hikmah kasih sayang yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada ibu-ibu sekalian. Dalam hadis riwayat Bukhari yang sudah tadi saya sampaikan ya, Bukhari itu kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Surga masih gembok, mau dibuka nih. Orang-orang yang taat, ini orang-orang yang berbuat baik, ini dimasukin surga sama Allah. Tapi surganya masih kegembok. Yang buka kunci siapa? Yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awwalu may yaftahu babal jannah." Saya orang yang pertama kali yang akan buka pintu surga. Jadi kalau belum dibuka, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lainnya nggak bisa masuk. Yang buka siapa? Baginda Muhammad. Baru dibuka nih, tiba-tiba Faidan, kata Nabi,
Ana awal mayyaftahu babal jannah, saya orang yang pertama kali buka pintu surga. Fa idzan tubadiruni imra'atun. Tiba-tiba ada seorang wanita datang, buru-buru lagi datangnya, tergesa-gesa. Maka apa? Ketika Nabi ini melihat ada seorang wanita, Nabi belum masuk, baru buka tuh pintu surga, belum ngerasain nikmat surga. Fa idzan tubadiruni imra'atun. Maka Nabi tanya, man anti wa malak, kamu siapa, ada apa? Menunjukkan wanita gak dikenal sama Nabi, menunjukkan wanita gak punya hubungan darah dengan Nabi, menunjukkan wanita bukan istrinya Nabi, menunjukkan wanita bukan yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Pertanyaannya man anti wa malaki, gak kenal Nabi. Kamu ngapain buru-buru? Saya baru mau masuk, kamu udah mau masuk. Maka wanita tersebut mengatakan, li aitamud, saya punya anak yatim ya Rasulullah. Qa'adtu lahum ala kafilati, yang mana saya duduk untuk menjaga mereka. Kafilah, menanggung kehidupan mereka, menanggung pendidikan mereka, mendidik daripada akhlak mereka. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, ana wa kafilul yatim kahatain, saya dan orang pengasuh, orang yang menanggung daripada anak yatim. Yang terbesar potensinya adalah ibu daripada anak yatim tersebut. Maka dalam Al-Baqarah tadi, islahul lahum baik wa in tuqallituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Ini berkaitan dengan surat An-Nisa yang mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna an-nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya gimana? Nih ketika ayat ini turun nih, surat An-Nisa ini turun, surat An-Nisa ya. Barang siapa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, harta anak yatim. Perhatikan konteks ayatnya. Barang siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia sama dengan memakan api neraka. Kalau kita kolekan begini kan langsung dikasih. Maksudnya apa? Kesempatannya kecil untuk memakan harta anak yatim. Makanya diterangkan dalam surat Al-Baqarah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslim. Wa in tuqallituhum fa ikhwanukum. Ada sebagian orang sahabat waktu itu kalau ada anak yatim maka dia taruh di rumahnya, dia besarkan, dia didik sebagaimana contoh kebiasaan orang Arab. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dididik, dibesarkan oleh kakeknya, lalu dilanjutkan oleh pamannya. Sahabat begitu. Jadi kafilatul yatim, orang yang menanggung kehidupan anak yatim, dididik tuh. Anak tuh diambil, diasuh, itu baru mendapatkan fadilah. Wa ana kafilul yatim kahatain, bagaikan jempol dan jari telur. Nah kalau gitu kita santunan 100.000 nggak ada fadilahnya, tenang aja buat anda. Dalam hadis, dalam kitab Al-Mutajarrur Rabi', ada seorang curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ini hatinya keras, qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi ini hatinya keras. Mau tahu bahaya hati itu kalau keras? Walaupun yang ngajarnya ini seorang nabi nih, walaupun yang ngajarnya langsung seorang nabi, tapi kalau hatinya keras, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari apapun yang diajarkan, walaupun kebaikan itu di depan mata. Orang-orang kafir, orang-orang Mekah, saking hatinya udah keras, mereka tiap hari ngedengerin wahyu turun, tiap hari ngedengerin Rasulullah ngaji, tapi mereka gak dapat hidayah. Bahkan kerasnya hati, mukjizat ditambah di depan mata, mereka gak mau beriman. Mukjizat depan mata, bahkan mereka yang minta tuh. Muhammad, kalau kamu benar utusan Allah, bulan belah tuh, bulan belah. Bulan belah, kalau bulan kebelah saya mau beriman.
mengingkari juga mereka. Dibelah bulan. Kalau Nabi Musa alaihissalam belah lautan, ya masih menggunakan wasilah tongkat, digebukkan ke pinggir lautan. Nabi Muhammad cuma mengisyaratkan tidak perlu menyentuh bulan, tetapi bulan terbelah. Tapi apa kenyataannya? Mereka minta mukjizat dan dituruti mukjizatnya terbukti, tetapi karena kerasnya hati, kebaikan hidayah gak bakal masuk kepada orang yang hatinya keras. Bahaya gak kira-kira? Bahaya gak? Nah, salah satu obatnya nih, ada orang soal di dalam kitab Al-Majjar Rabi, ya Rasulullah, hati saya kok keras ya. Kalau saya ngaji ngantuk mulu, kalau saya puasa tidur mulu, kalau saya santunan kayaknya malas aja. Buat menghibahkan sebagian harta saya, Ini tanda-tanda kasuatul qulub. Dekat dengan kebaikan, dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dekat dengan majelis taklim, tapi dia tidak mendapatkan manfaat. Ini tanda-tanda kasuatul qulub. Oh, bagaikan ikan yang haus di tengah kolam. Kebaikan depan mata, tapi dia tidak dapat manfaat daripada kebaikan. Ini kasuatul qulub. Maka ketika dia menceritakan masalah dia, apa jawaban Nabi? It'amul miskin wamsah roksal yatim. Memberikan makan kepada fakir dan miskin dan mengusap kepala anak yatim. Tapi jangan cuma ngusapnya doang. Iya, kasihan ibunya. Ibunya aja mau ngusap, mau beli sampo. Tapi mentang-mentang hatiku keras, mana anak yatimnya diusapin doang. Jangan mau. Biar harga anak yatimnya mahal dikit. Maksudnya gimana nih, kayak kita nih, kayak kolektifan begini buat satu anak yatim, bukan berarti nggak ada fadilahnya. Salah satu fadilahnya agar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri lembut apa? Wah, ngedengar azan kayaknya kaki enteng tuh mau sholat jamaah. Ngedengerin zikiran kayaknya betah banget duduk di majelis zikir. Ngedengerin sholawat kayaknya mau rindu sama Nabi. Nih ciri-ciri hati udah lembut nih. Maka ini perlu diistiqomahkan. Amalan kebaikan salah satu syukurnya adalah dengan meningkatkan kebaikan tersebut, entah dari kuantitas, entah dari kualitas, ataupun apapun daripada bentuk acara ini, kita ada niat untuk meningkatkan tahun depan lebih baik daripada tahun sekarang, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tuh, 1 menit lebih 21 menit. Kan yang resiko begini kan Ustaz, ya minumnya masih aman tadi. Selama 20 menit, tapi ausnya 8 menit. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang manfaat, yang barokah bagi ibu, semoga menjadi motivasi yang besar. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Tapi bagaimana selalu apapun keadaan, apapun ketentuan Allah, maka yakinilah ada hikmah yang terbaik untuk diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun kepada jajaran seluruh karyawan Masjid At-Taqwa dan juga Pabrik ABC. Jangan sampai kebaikan ini pudar, sirna ataupun stop sampai sini saja. Bisa kita kembangkan lagi dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan Rasulullah SAW. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.